Hai, jumpa lagi dengan Mister Rio di sini. Kali ini kita akan membahas tentang program belajar, program bimbingan belajar yang ada di sini di Englorio Academy di program Les Calistung Curup. Les Calistung Curup ini berdiri sejak 2019. Jadi kita kasih nama Les Calistung Curup karena waktu kita sampai di Curup, kita balik kampung dari perantauan dari kota Batam, Kepulauan Riau. Kita balik ke Curup dan kita memulai program pembelajaran bimbel awalnya. Kemudian ada beberapa siswa yang request tentang pembelajaran baca tulis ketika masih SD ataupun TK. Kemudian kita lama-lama jumlah siswanya makin meningkat sehingga eh, kita kasih nama Les Calistung Curup karena kita maunya orang yang mencari di berbagai sosial media mudah menemukannya. Biasanya mereka search nanti les baca, les calistung gitu. Dan yang ada di kota Curup. Dan nama ini juga kita pakai di seluruh aplikasi seperti Facebook, kemudian di Google Map juga. Kalau kalian atau teman-teman mau mencari alamat kita, tinggal ketik aja Les Calistung Curup. Nanti alamatnya langsung ke arah lokasi kita di Batu Galing, Perumnas. Les Calistung Curup, jadi program les ini adalah program les intensif. Jadi berbeda mungkin dari lembaga les lainnya yang mungkin belajar baca itu hanya 2 kali 1 minggu, kemudian banyak kegiatan yang relatif membuat siswa itu senang seperti bernyanyi, kemudian mencocokkan gambar, bermain huruf-huruf. Itu tidak serupa dengan yang kita kerjakan di sini. Karena yang kita kerjakan di sini adalah belajar membaca, menulis dan berhitung. Jadi direct siswa itu diajarkan membaca, menulis dan berhitung. Jadi programnya intensif. Bukan 2 kali 1 minggu, tapi 5 kali dalam 1 minggu. Jadi siswa datang terus-menerus selama 5 hari berturut-turut. Itu tujuannya adalah agar mereka cepat paham, cepat bisa, karena terus diulang gitu. Seperti ngaji gitu, kita pergi ngaji ke masjid dengan guru ngaji kita gitu hampir tiap hari ya. Senin sampai Sabtu, kadang Senin sampai Jumat, kadang tiap hari kita datang ke masjid untuk belajar mengaji. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, makanya kita program ini mendadak Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai 17.30 atau setengah 6 sore. Nah, ini yang menarik dari lembaga les kita karena lembaga les kita tidak membuat jadwal belajar para siswa. Jadi, sistem belajarnya fleksibel. Karena sistem belajar membaca itu tidak seperti belajar bimbel SD, SMP, SMA gitu yang per kelas gitu. Satu guru 8 orang, satu guru 10 orang, tapi kita lebih ke satu orang mengajari anak satu, tapi dalam kelompok yang kecil seperti atau gurunya menghadapi 4 orang siswa gitu. Kemudian diajari satu-satu, bukan menggunakan sistem kelas yang memakai papan tulis. Mungkin kita ingat dulu waktu kita masih kecil, kita belajar membaca itu sistem kelas ya. Satu guru berdiri di depan, menulis beberapa suku kata, kemudian kita baca Budi, ini, Ibu, Budi, dan dilakukan secara bersama-sama. Tidak seperti itu, kita seperti sistem semi privat. Seperti satu guru, satu siswa, tapi dalam kelompok yang kecil, 4 orang ya. Jadi ketika satu siswa ini sedang membaca, kalau ada siswa yang lain, dia menulis atau berhitung gitu. Jadi kan 1 jam tidak mungkin, atau tidak mungkinlah kita memberi pelajaran membaca 1 jam, karena kita tahu anak-anak punya keterbatasan daya fokus, kemudian pemahaman, dan mereka cepat bosan. Kemudian, ya itu tadi, sistemnya fleksibel. Datang jam 9 pulang jam 10. Datang 9.15 pulang jam 10.15. Datang jam 13 pulang jam 14. Datang 13.45 pulang jam 14.45. Jadi kita atur. Kita hitung, kita catat di buku jurnal guru. Siswa A datang jam segini, pulang jam segini. Jadi kita insya Allah amanah karena waktunya dicatat.
Dan orang tua pun menjadi terbantu karena jadwal lesnya fleksibel ya. Kadang-kadang punya kegiatan lain yang harus didahulukan, kemudian baru les anaknya. Jadi salah satu produk unggulan dari tempat kami adalah ini. Jadi ketika pagi ada kegiatan lain atau siang ada kegiatan lain, bisa datang lebih sore gitu. Kemudian misalkan hari hujan, kita bisa datang di jam-jam yang hujannya sudah berhenti gitu. Jadi anak-anak tidak punya tidak memiliki gangguan atau kendala belajar. Jadi dia bisa selalu datang ya. Dia bisa selalu datang di jam-jam berikutnya sampai jam kita tutup. Nah, tapi perlu diingat kita sebenarnya dari jam 9 sampai jam 17.30 ini ada namanya break. Break jam 12 sampai jam 1 itu untuk istirahat, sholat sama makan. Jadi kalau breaknya jam 12 sampai jam 1, maka siswa yang datang itu minimal atau maksimal diantar jam 11 kalau paginya. Ya, jam 11 karena jam 12 harus selesai. Kalau datang jam 11 lewat, tetap selesainya jam 12 gitu. Karena ini kita disiplin, jadi tidak mungkin kita mengambil waktu istirahat para guru karena orang tuanya telat datangnya gitu. Misalnya dia datang 11 lewat 20, kemudian kan hanya 40 menit belajarnya, tidak berarti kita akan melebihkan di jam 12-nya. Tapi kalau mau tunggu, silahkan jam 13 nanti lanjutkan lagi pelajaran yang belum selesai. Jadi harus nunggu, ya gitu. Jadi kita usahakan disiplin. Kemudian kalau sore ya paling terakhir jam, ini kan tutupnya 17.30, datangnya minimal 16.30 karena 1 jam. Jadi kalau datang jam 17 otomatis hanya lesnya 30 menit gitu. Kayak di restoran gitu, last ordernya jam berapa gitu. Nggak bisa order lagi setelah jam segitu ya. Walaupun orang di restoran masih ada gitu, namanya last order. Ini last apa ya? Last arriving ya. Ya, kedatangan. Datangan terakhirnya adalah jam 16.30. Kemudian lama belajar itu 60 menit, itu terdiri dari membaca, menulis, dan berhitung. Membaca pasti menjadi prioritas utama karena ini adalah program yang sangat penting karena tujuan les ini ya membaca. Membaca di sini tidak menggunakan sistem mengeja karena itu membuat anak lama untuk bisa membaca. Di sini kita gunakan langsung dengan membaca suku kata seperti ba, be, bi, bo, bu. Itu saya rasa metode ini sudah umum dipakai sekarang ya. Jadi metode yang mengeja ba, ba, ru, ru itu udah nggak dipakai lagi. Jadi anak-anak diajarin untuk langsung membaca suku katanya. Itu ada tiga jilid ya. Ya ini bukunya juga populer. Kemudian menulis itu tentu kita ajari menulis, tapi di sini lebih kita fokuskan bagaimana anak menulis dengan dikte ya. Gurunya mendiktekan, anaknya menuliskan gitu. Bukan ada juga menyalin kalimat yang sudah ditulis atau huruf yang sudah ditulis, tapi kita arah dan tujuannya adalah siswa mampu menulis apa yang gurunya ucapkan. Jadi per level pertama mungkin menulis apa yang huruf yang didiktekan oleh uminya, kemudian mulai suku katanya, kemudian baru katanya, baru sampai level dia bisa menulis apa kalimat yang diutarakan gurunya, sampai terakhir adalah murid bisa menulis ide yang ada di kepalanya, artinya dikte sendiri. Jadi ini adalah salah satu terobosan yang kami punya, yaitu dikte sendiri. Kemudian berhitung. Kalau teman-teman sudah pernah melihat video kita sebelumnya, belajar berhitung ada pengurangan dan penjumlahan. Kita menggunakan metode tersebut, kemudian setelah metode tersebut kita bersusun ke bawah, kemudian kalau anaknya sudah siap kita akan ajarkan perkalian. Perkalian ini penting karena ini adalah momok ya, karena banyak anak sekarang yang susah untuk menghafal perkalian dan juga tidak tahu cara mengoperasikan perkalian tersebut. Jadi ini sangat penting. Jadi makanya kami namanya Calistung, baca, tulis, hitung. Jadi programnya membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ada beberapa siswa yang mengambil program ini ditambah dengan program mengaji. Jadi mengaji itu adalah additional atau tambahan. Jadi kalau orang tuanya bilang, gimana kalau tambah ngaji aja Lami gitu, karena nggak repot-repot lagi ngantarin dia ke tempat ngaji yang lain. Ini bisa. Jadi caranya
nanti waktunya ditambahkan 30 menit setelah les bacanya gitu. Sekitar kan sudah les calistungnya 60 menit, nanti ditambah 30 menit. Jadi waktunya total 90 menit. Nanti dia belajar mengaji, menulis huruf hijaiyah dan sebagainya. Jadi ini tambahan dan itu tidak termasuk dengan program ini. Jadi ada biaya tambahannya. Kemudian alamatnya itu kita ada di Jalan Juang 4 Perumnas Batu Galing. Jadi tidak jauh dari toko buku Sehati, tapi kita masuk gang selanjutnya. Kalau toko buku Sehati itu ada di jalan utama Jalan Juang 28, kita ada di gang keempatnya. Tapi di Google itu tertulis Jalan Juang 4 ya. Jadi di Jalan Juang 4-nya. Jadi ada Jalan Juang yang masuk dari depan Dampuksal. Di depan Dampuksal itu ada gapura masjid gitu. Nggak pas di depan Adam Pusatnya ya, agak di sebelum Adam Pusatnya ada gapura masjid. Nama masjidnya adalah An-Nur Jasman. Masuk lewat situ, itu namanya Jalan Juang 28. Nanti cari gang yang bertulisan Jalan Juang 4. Nah, kalau toko buku Sehati itu ada pas di jalan itu, di Jalan Juang 28 itu. Jadi dia nggak masuk gang. Tapi kita masuk gang. Kalau dari masjid, kita sebelum toko buku Sehati belok kanan gitu. Nah, itu atau kalau dari masjid itu gang kedua. Atau kalau mau tahu lagi lebih detailnya bisa cek di Google Map kita di Les Calistung Curup atau kursus bahasa Inggris Curup. Di situ alamatnya. Nah, untuk program ini semua itu untuk sekarang biaya pendaftaran itu 50.000. Itu biaya pendaftaran itu bukan apa-apa, itu hanya untuk membeli buku tulis dan buku baca. Jadi semua buku tulis dan buku baca itu gratis dari tempat kami. Itu ada 5 buah buku, buku kotak-kotak, buku membaca, buku menulis, buku angka, menulis huruf, menulis angka, dan buku berhitung. Ada 5. Dan setiap naik level bukunya juga gratis. Jadi 50.000 itu akan mendapatkan 5 buah buku. Kemudian biaya bulanannya itu Rp150.000. Jadi dengan 5 kali 1 minggu ini, atau sekitar 20 sampai 23 hari, biasanya 20 sampai 23 hari 1 bulan itu, biayanya hanya Rp150.000 atau kalau di rata-rata itu orang tua membayar 7.500 per pertemuan gitu. 7.500 per pertemuan. Itu harganya masih terjangkau dan kayaknya 7.500 itu udah jajan kita 1 hari untuk anak kita ya. Jadi investasikan ke pendidikan. Jadi ingat kalau pendidikan itu bukan biaya tapi investasi karena kita akan mendapatkan hasilnya ketika anak-anak itu sudah besar nanti, dia sudah bekerja, dia sudah mapan dan sebagainya. Kemudian biaya 150.000 dan biaya pendaftaran 50.000, bulannya 150.000 itu dibayar di depan. Ketika pertama kali les dia bayar. Itu karena sistemnya dibayar di depan karena mempermudah kami. Kami tidak akan menagih yang sudah lewat gitu. Itu akan menyusahkan kami karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan melanggar komitmennya gitu ya. Insya Allah kami tidak akan melanggar komitmen kami dan kami tidak mau juga orang punya peluang untuk melanggar komitmennya. Jadi bayarnya di depan. Daftar tanggal 1 ya bulanan berikutnya tanggal 1. Daftar tanggal 2 bulan depannya bayar tanggal 2. Daftar tanggal 23 bayar bulan depannya tanggal 23. Itu kita catat secara sistematis. Nanti ditagihkan secara sistematis juga. Nah, kami selalu punya jargon, yaitu jargonnya adalah insya Allah 2 bulan bisa baca ya. Jadi insya Allah 2 bulan bisa baca itu normalnya anak-anak itu bisa membaca 2 bulan setelah dia memang punya basic huruf yang sudah cukup gitu. Nggak semua tapi sudah cukup hurufnya. Insya Allah 2 bulan bisa baca. Nah, tapi ada beberapa kendala kalau misalkan anak itu huruf aja nggak tahu gitu ya. Itu kita butuh waktu. Butuh waktunya ada anaknya. Apakah anaknya bisa cepat menangkap huruf atau punya kendala belajar. Atau dia nggak bisa fokus, kemudian dia orangnya suka terdistrak dengan teman-temannya gitu. Atau ada rasa malas dalam membaca gitu ya. Karena pengaruh maybe penggunaan sosial media atau handphone di rumah yang tidak terbatas gitu. Jadi target 2 bulan bisa baca itu menjadi susah karena sudah nggak bisa huruf, nggak hafal huruf kemudian. Jadi ya rata-rata kalau normalnya anak-anak itu 2 bulan. Jadi kalau nggak 2 bulan itu bukan maksudnya nggak normal, tapi dia punya masalah belajar gitu. Nah,
itu harus dicari solusinya dari guru juga dari orang tuanya terutama. Ini apa masalahnya gitu? Apa anaknya nggak fokus atau penggunaan handphone di rumah yang tanpa batas? Jadi anak-anak itu lebih suka nonton ketimbang membaca buku. Jadi itu harus ditemukan dan kita cari masalahnya dan kita bereskan bersama gitu. Jadi kalau insya Allah 2 bulan bisa, normalnya semua siswa di sini 2 bulan bisa baca. Bisa dan lancar itu relatif berbeda ya. Kalau lancar kayak orang gitu, kayak kita ini ngomong baca itu, nah itu jauh ya. Maksudnya baca, dia tahu bacanya, tapi mungkin butuh beberapa lama untuk bisa membaca cepat gitu. 2 bulan bisa baca, bisa dikembangkan sendiri di rumah gitu. Makanya kita selalu bilang, kalau sudah bisa baca ya mau les di rumah atau belajar sendiri di rumah ya silakan, mau di sini lanjutkan ya silakan. Makanya kita ini kelihatannya promosi terus ya karena gitu. Kalau sudah selesai ya mereka keluar, kemudian kita cari siswa baru. Tidak seperti TK atau SD ya yang setahun sekali cari siswanya gitu. Atau bimbel besar, bimbel pelajarannya cukup di awal pertemuan, di awal semester. Tapi kalau les baca ini ya kita cari tiap 2 bulan atau tiap bulan kita cari karena ada aja yang sudah bisa dan orang tuanya mau mengembangkan sendiri skill membacanya di rumah. Itu dia ya. Jadi kalau mau tertarik dengan lembaga Calistung kita bisa telepon di 0823 8920 3454 itu sudah ada nomor WhatsApp-nya. Kemudian kalau ada tanya boleh informasi tapi apa namanya saya lupa. Oh iya. Jadi berapa usia yang bisa kita ajarkan di sini? Ya biasanya itu 5 tahun. Normalnya 5 tahun. Nah, tapi kita sering mendapatkan siswa yang 4 tahun udah punya keinginan membaca gitu. Ya dan kita ajarin bisa gitu karena sudah siap gitu. Misalnya dia sudah bisa duduk tenang, kemudian bisa mau mengerjakan apa yang tertulis di buku. Tapi ada juga yang 5 tahun dia udah nggak bisa tenang, nggak mau ngerjakan, megang pensil aja nggak bisa gitu. Jadi ini bukan tidak normal tapi punya masalah belajar, mungkin belum terbiasa. Jadi butuh waktu yang panjang untuk membuat dia terbiasa gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.